Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya bagi Sonia. Udara pagi yang segar membelai wajahnya saat dia berjalan melewati gerbang pabrik. Pabrik tempat Sonia bekerja merupakan pabrik elektronik yang lumayan besar, yang cukup untuk menopang kebutuhan hidup para pekerjanya, termasuk Sonia yang menjabat sebagai direktur produksi. Meskipun pekerjaan itu cukup menuntut tenaga dan pikiran, Sonia selalu menjalani hari-harinya dengan penuh semangat. Dia dikenal sebagai orang yang cermat dan disiplin dalam bekerja. Dan karena itu pula dia sangat dihargai oleh manajer pabrik dan rekan-rekannya. Pagi itu, Sonia mengenakan seragam khas berwarna biru muda dengan logo perusahaan terjahit rapi di bagian dada. Ya, di pabriknya selain pemilik pabrik, semua karyawan wajib mengenakan seragam bawaan dari pabrik tersebut. Hanya saja warna seragamnya yang membedakan posisi yang ditempati. Alasannya karena ingin lebih kondusif dan tidak timbul kesenjangan sosial. Rambut hitam panjangnya yang biasanya tergerai indah kini dikuncir ekor kuda agar tidak mengganggu aktivitas kerjanya. Meski sederhana, Sonia tetap terlihat cantik dan anggun dengan cara yang alami. Aura pemimpinnya selalu memancar dalam tubuh langsingnya. Di tengah kesibukannya mengatur alur produksi, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya yang disimpan di saku celana. Dia mengangkat ponsel dan membaca pesan dari Winda, salah seorang teman lamanya saat SMA. Jangan lupa makan-makan reoni malam ini. Restoran Santika jam 7 malam. Pesan Winda singkat namun cukup jelas untuk membuat Sonia termenung sejenak. Sudah lama sekali sejak dia terakhir kali bertemu teman-temannya dari masa SMA. Perlahan ingatan Sonia melayang kembali ke masa-masa SMA yang penuh kenangan. Saat itu dia dan teman-temannya adalah kelompok yang sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik itu belajar, jalan-jalan, atau sekadar ngobrol santai di kantin sekolah. Namun setelah lulus, waktu dan kesibukan masing-masing membuat hubungan mereka perlahan merenggang. Beberapa dari mereka melanjutkan kuliah di luar kota, sementara Sonia langsung bekerja untuk membantu keluarganya yang saat itu tengah menghadapi masalah keuangan. Semenjak itu mereka hanya berhubungan lewat media sosial, sesekali bertukar kabar tapi tidak pernah benar-benar bertemu secara langsung. Hari ini undangan untuk bertemu lagi terasa sedikit aneh bagi Sonia. Bukan karena dia tidak ingin bertemu teman-temannya, tapi karena ada perasaan ragu yang mulai menghampiri. Dia tahu bahwa hidup mereka mungkin telah berubah drastis dibandingkan dengan dirinya yang masih bekerja di pabrik. Sonia melihat jam di tangannya, pukul 6 sore kurang sedikit, dan jam kerjanya akan selesai dalam beberapa menit lagi. Restoran Santika berada di pusat kota, sekitar 1 jam perjalanan dari pabrik. Jika dia pulang dulu untuk mengganti pakaian, dia pasti akan terlambat. Apa aku harus datang dengan seragam ini? Pikir Sonia sambil memandang seragam kerjanya. Seragam biru yang dikenakannya itu telah menjadi bagian dari identitasnya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang salah dengan seragam itu, pikirnya. Dia bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang, dan seragam itu adalah lambang dari usahanya. Dengan sedikit keberanian, dia akhirnya memutuskan untuk langsung menuju restoran tanpa pulang terlebih dahulu. Toh mereka teman lama, mereka pasti mengerti, gumamnya untuk meyakinkan diri sendiri. Sonia terus melanjutkan pekerjaannya hingga waktu menunjukkan pukul 6 tepat. Kemudian dia bergegas merapikan mejanya, mengambil tas kecilnya dan langsung menuju tempat parkir pabrik. Dalam perjalanan, pikirannya mulai dipenuhi oleh berbagai spekulasi tentang bagaimana pertemuan itu akan berlangsung. Dia membayangkan wajah teman-temannya yang sekarang pasti sudah jauh berbeda dibandingkan saat terakhir kali mereka bertemu. Apakah mereka juga akan mengenaliku? Tanya Sonia dalam hati.
Sambil menyetir mobil menuju restoran, Sonia berusaha menyingkirkan perasaan cemas yang mulai menghampiri. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mereka hanyalah teman-teman lamaku dan mereka pasti paham, batinnya. Namun, di balik semua keyakinannya itu ada sedikit keraguan yang tak bisa dia singkirkan. Singkat waktu, Sonia pun tiba di restoran Santika tepat waktu. Restoran itu terlihat megah dengan eksterior kaca yang elegan dan pencahayaan yang lembut. Sinar lampu neon berwarna hangat menyinari fasad bangunan, memberikan kesan mewah dan eksklusif. Benar-benar perpaduan yang cocok untuk tempat makan bersama orang-orang kelas atas. Sonia segera memarkir mobilnya di area parkir dan sejenak bercermin di kaca jendela mobil. Dia memperbaiki sedikit lipatan di seragamnya dan menghela nafas panjang. Tidak apa-apa, ini hanya makan malam santai, Sonia mengingatkan dirinya sendiri lagi. Saat melangkah masuk ke restoran, suasana mewah di dalamnya semakin membuatnya sedikit merasa canggung. Para tamu yang datang terlihat mengenakan pakaian formal, pria dengan jas rapi dan wanita dengan gaun indah. Sonia mulai merasa kontras dengan penampilannya, namun dia tetap melangkah dengan percaya diri. Dia mendekati pelayan yang kemudian mengantarnya ke ruang VIP, tempat acara reuni berlangsung. Begitu pintu ruang VIP terbuka, Sonia disambut dengan pemandangan teman-teman lamanya yang duduk di sekitar meja panjang. Mereka terlihat tengah bersendau gurau sambil menunggu hidangan disajikan. Sekilas ruangan itu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Namun begitu Sonia melangkah masuk, semua pembicaraan terhenti. Senyum yang tadinya ada di wajah teman-temannya perlahan memudar ketika mereka melihat Sonia yang datang mengenakan seragam pabrik. Sonia berusaha tetap tersenyum dan melambaikan tangan, mencoba mengatasi kegugupan yang semakin terasa. "Hai teman-teman, udah pada nunggu lama ya?" sapanya dengan riang, meski hatinya mulai berdebar kencang. Alih-alih mendapatkan sambutan hangat, Sonia justru disambut dengan tatapan heran dari beberapa teman. Winda yang tadi mengirim undangan langsung menghampiri Sonia. Namun bukannya tersenyum, dia justru memandang Sonia dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi terkejut. "Sonia, kamu datang langsung dari pabrik?" tanyanya, nadanya terdengar sedikit ragu. Sonia tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, aku tidak sempat pulang dulu karena waktunya mepet." "Tidak apa-apa kan? Ini kan cuma reuni," jawab Sonia dengan nada ringan, meskipun dia mulai merasakan ketidaknyamanan yang menjalar. Belum sempat Winda menjawab, salah seorang teman yang bernama Siska yang duduk di ujung meja dengan cepat menimpali. "Seragam itu agak tidak cocok ya untuk tempat seperti ini. Bukan apa-apa sih, hanya saja membuat mata sedikit gatal," katanya dengan senyum sinis membuat beberapa teman di dekatnya tertawa kecil. Sonia terdiam sejenak. Dia tidak menyangka akan mendapatkan tanggapan seperti itu. Sebelum dia sempat membalas, Arif yang duduk tak jauh dari Siska berkata dengan nada lebih keras, "Benar sekali, restoran seperti ini sepertinya lebih cocok buat orang kantoran, bukan buruh pabrik. Hahaha." Ucapan itu diikuti oleh tawa beberapa orang yang duduk di dekatnya. Sonia merasa dadanya mulai sesak. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi jelas bahwa penghinaan ini menyakitkan. Namun Sonia memilih untuk tidak menanggapi mereka. Dia hanya tersenyum tipis dan berjalan ke arah meja, berharap bisa duduk dengan tenang tanpa lebih banyak komentar. Tetapi suasana semakin canggung ketika seorang teman lainnya, Lina, yang duduk di salah satu kursi kosong dengan cepat berkata, "Maaf, kursi di sebelahku sudah ada yang pesan," padahal jelas-jelas kursi itu kosong. Sonia mulai merasakan bagaimana mereka semua perlahan menjauh darinya, seolah-olah penampilannya saat itu telah membuatnya berbeda, tak sepadan dengan mereka. Di dalam hatinya, Sonia mulai merasakan luka yang dalam. Sesederhana seragam yang dia kenakan rupanya cukup untuk membuat teman-temannya yang dulu dekat berubah menjadi orang asing yang sangat dingin dan penuh ejekan. Saat Sonia mencoba untuk mengabaikan sindiran-sindiran tersebut, satu persatu temannya mulai membanggakan jabatan dan kesuksesan mereka. "Aku baru saja dipromosikan jadi manajer di perusahaan multinasional," ujar Roni dengan nada sombong.
Wow, keren kamu Ron. Tapi aku tak kalah keren dong. Aku sekarang sudah jadi direktur di perusahaan properti besar, kata Fajar dengan nada bangga. Hai, memangnya kalian saja yang boleh membanggakan diri? Aku juga boleh dong, apalagi aku sekarang sudah naik jabatan jadi dirut di salah satu mall milik keluargaku. Hebat kan? Dan itu berkat kerja kerasku sendiri loh, ucap Regina yang tak kalah sombongnya. Mereka semua terlihat berlomba-lomba memamerkan posisi dan pencapaian mereka, seakan-akan Sonia tidak ada di sana. Puncaknya, ketika salah seorang teman yang tidak pernah begitu akrab dengannya dari dulu, secara sengaja menyiram segelas air ke wajah Sonia sambil tertawa. Ups, maaf, tanganku tergelincir, ucap Weni dengan wajah tanpa rasa bersalah. Seluruh ruangan dipenuhi tawa menghina, dan Sonia merasa semua tatapan seakan menusuknya. Hinaan dan ketidakpedulian itu membuat Sonia merasa terinjak-injak. Dia tidak menyangka bahwa teman-teman yang dulu dia kenal dengan baik telah berubah menjadi sosok yang begitu materialistis dan sombong. Berubah menjadi ular-ular berbisa dalam balutan tubuh manusia. Sonia mengambil nafas dalam-dalam dan beranjak dari meja. Dia berjalan keluar restoran, berusaha mengendalikan emosi yang membuncah di dadanya. Di luar, Sonia segera menelpon asisten rumah tangganya, meminta untuk dibawakan pakaian yang lebih pantas agar bisa kembali ke dalam dengan cara yang berbeda. Tidak lama kemudian, Laura, asisten rumah tangganya, akhirnya sampai. Berbeda dengan asisten rumah tangga lainnya, Laura yang sudah dianggap adik sendiri oleh Sonia datang dengan pakaian formal yang elegan. Tak hanya itu, Laura juga mengajak seorang rekan kerja Sonia yang sangat menghargainya. Dia adalah Raffi, seorang eksekutif muda yang selalu setia mendampinginya dalam pekerjaan. Setelah selesai berganti pakaian di mobil dengan langkah mantap, Sonia kembali masuk ke ruangan tempat teman-temannya masih tertawa-tawa. Begitu Sonia masuk, ruangan seketika hening. Semua mata menatapnya dengan terkejut. Mereka tidak menyangka Sonia bisa berubah begitu drastis. Bukan hanya dari penampilannya yang kini terlihat sangat berkelas, tapi juga pemimpin dan kepercayaan diri yang terpancar darinya. Sonia berdiri di tengah ruangan dan memandang satu persatu wajah teman-temannya. Tanpa tergesa-gesa, dia mengambil kursinya kembali. Kalian pasti berpikir kalian lebih baik dariku hanya karena kalian memakai pakaian mahal dan bermerek, bukan? Tapi kalian salah besar, kata Sonia tenang tapi tegas. Teman-temannya mulai gelisah. Rasa malu mulai menjalar di wajah mereka. Namun belum ada yang berani berbicara. Sonia melanjutkan. Tahukah kalian siapa aku sebenarnya? Aku adalah pemilik dari salah satu perusahaan terbesar di industri ini. Beberapa dari kalian bahkan bekerja di perusahaan yang terhubung langsung dengan bisnis yang aku jalankan. Ruangan semakin sunyi. Wajah-wajah yang tadi sombong kini terlihat pucat. Selama ini Sonia memang lebih banyak menghabiskan waktunya di pabrik elektroniknya. Hal itu dikarenakan pabrik tersebut tengah bekerja sama dengan perusahaannya yang lebih besar. Dan Sonia memilih menjabat sebagai direktur produksi karena ingin lebih mengenal jenis barang apa yang akan mereka pasarkan. Mulai hari ini aku akan menghentikan semua investasi di perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan kalian, ujar Sonia pada semua orang yang sebelumnya sempat merendahkannya. Nadanya kini berubah menjadi dingin, sedingin es. Aku tidak bisa menerima perkataan dari orang-orang yang seharusnya menjadi teman, tetapi justru memilih untuk menghina dan merendahkan orang lain. Reuni seperti ini seharusnya untuk mengeratkan kembali persahabatan kita yang sempat terpisah, bukan untuk ajang menyombongkan diri. Orang-orang yang sombong dan suka menghina seperti kalian tidak pantas untuk disebut teman, tambah Sonia. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Sonia beranjak pergi meninggalkan ruangan dengan penuh martabat. Teman-temannya hanya bisa terdiam, terpaku dalam rasa malu yang mendalam. Mereka telah melihat sisi Sonia yang tidak pernah mereka duga, sisi yang penuh dengan wibawa dan berpengaruh. Sementara itu, di luar restoran Sonia merasa lega. Meskipun sedih karena pertemanan lama mereka berubah menjadi ajang kesombongan, dia merasa telah melakukan hal yang benar. Dia sadar bahwa penampilan dan jabatan bukanlah ukuran dari nilai seseorang, dan dia berharap dengan kepergiannya teman-temannya bisa merenungi tindakan mereka.
Cerita ini mengajarkan kita bahwa kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang ada di hadapan kita. Penampilan dan jabatan bukanlah hal yang seharusnya menjadi dasar untuk menilai seseorang, karena ketulusan dan penghargaan adalah nilai yang jauh lebih penting. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.